Saya kali ini akan sharing bagaimana employee engagement yang tadi diutarakan baik Pak Kemal maupun Pak Damanik mengenai engagement dan enablement. Salah satu hal yang penting kita sadari ternyata banyak perubahan pasca pandemik yang akan menjadi endemik ya di globally. Dan ini nggak gampang karena banyak pattern yang kadang-kadang kita udah banyak belajar mungkin 10-15 tahun yang lalu yang tidak bisa kita pakai lagi. Nah, mungkin kita akan banyak belajar di sini, share and learn bersama teman-teman semua bagaimana kita bisa adopt, bisa adapt, dan kemudian continuing growth sesuai dengan business purpose yang tadi ada dari operation excellence, customer journey, dan bahkan dari sisi financial itu sendiri. Ini adalah gambaran bagaimana bisnis yang kami lakukan itu banyak sekali perubahan. Kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri itu, kita di 2008 bisnis kita itu masih ratusan juta US ya, mungkin 200-300 juta US. Kemudian kita expand, kalau kita lihat menjadi 20 billion. Nah, itu satu ukuran yang sebetulnya visi dari perusahaan itu harus adapt dan harus align dengan apa yang visi HR. Jadi kita ingin menjadi perusahaan teknologi yang berfokus kepada nature of our business, which is itu our current business, ada energi, ada financial industry, dan yang ke depan itu menjadi teknologi dan lifestyle. Ini nggak mudah. Jadi kita di challenge dari 2020 itu kira-kira ada 100 bisnis. Dan sekarang kita harus cover another 150. Nah, dengan pandemik dan situasi yang uncertainty, maka HR ini harus mempunyai satu kemampuan bagaimana melakukan terobosan dari sisi engagement dan enablement. Nah, yang di sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perkembangan dari revenues companies tadi dari 100 sampai 250 perusahaan. Dari sisi jumlah karyawan juga I think is more challenge for HR untuk manage 80.000 total karyawan. Dan bisnis pillarnya berkembang bukan hanya dari sisi energi yang basically kita ini lahir dari energi bisnis, dan sekarang di challenge untuk cover multi industry. Jadi di situ kita bisa lihat ada consumer goods, ada retail, ada petrochemical, ada financial services, ada digital banks, fintech, maupun crypto dan global stock. Even kita ada venture capital dan lebih banyak lagi. Nah, challenges-nya yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah membutuhkan satu bagian dari yang saya sebut ada 5 di bawah. Jadi strong and relevant daripada proses itu sendiri. Kemudian bagaimana mentransformasi capabilities yang ada, menggunakan sumber daya yang ada di energi dengan maintaining exponential growth dari manpower, karena kita tahu bahwa itu menjadi fixed cost dan itu juga menjadi isu tersendiri di bisnis portfolio. Dan bagaimana shifting dari bisnis itu sendiri menuju teknologi yang bisa membuat bisnisnya exponential growth. Kalau Bapak Ibu lihat di atas dari 3.3 bio menjadi 20 bio, I think for 5 years itu tumbuh kira-kira setahun 140%. Padahal secara natural kalau kita lihat bisnis growth 5-10% sudah cukup challenges. Nah, ini kita di challenge 140% every years, sehingga teknologi itu sendiri moving forward untuk membantu kita mengeksploitasi dan memberikan satu benefit. Jadi eksploitasi artinya bukan eksploitasi secara negatif, di mana productivity dan kemudian capability menjadi mindset business growth change itu rapidly exponential. Nah, setelah kita gambaran challenges dan opportunity tadi, kita akan lihat ya sebetulnya essence yang tadi saya sebut yang kita lakukan selama pandemik ini adalah ada 3 hal, yaitu membuat satu engagement dan enablement itu berbasis kepada yang pertama adalah inclusive
employee experience. Jadi semua warga, semua karyawan harus menjadi bagian daripada sistem yang berjalan di perusahaan. Baik itu training, baik itu kegiatan-kegiatan dari HR, semuanya inklusif dan tidak ada batas bagi semua level karyawan. Yang kedua adalah yang disebut holistic well-being. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada 5-6 ya, kongruen yang itu saya sebut holistic approach well-being, di mana di situ akan membuat satu kenyamanan tersendiri, satu harapan dan satu langkah action yang tepat menghadapi uncertainty dari problem di depan. Dan yang ketiga adalah sebetulnya deep sustain development daripada karyawan-karyawan kita sendiri. Jadi di situ ada career development opportunity coach, di mana kalau Bapak Ibu lihat dari 100 menjadi 250 perusahaan itu dari segala banyak macam kompetensi, HR harus bisa memfasilitasi. Nah, dari hasil riset survei itu kalau Bapak Ibu lihat, saya akan melihatnya dari challenges dari kita, yaitu kira-kira 10%, baik itu engagement maupun enablement itu yang merupakan PR kita, yang tidak akan selesai. Jadi dalam rangka membuat karyawan itu menjadi semakin engage, maka kita harus memelihara yang 10%. 90% yang sudah dicapai ini adalah bagian investasi, tetapi kita harus mengembangkan yang 10% tadi. Nah 10% kalau Bapak Ibu lihat, yang kami lakukan lebih major constraint kita adalah ke arah resources. Dan yang kedua adalah mengenai bagaimana yang tadi sustain dan establish development yang inklusif bagi semua karyawan. Kenapa basis dari itu? Karena dua hal ini sebetulnya paradoks. Jadi ketika kami tidak merekrut karyawan baru, kami harus melahirkan dari internal, hanya yang pro hire dan mastery kita akan hire, maka kita akan men-challenge sebetulnya. Jadi keterbatasan resources itu bagi 10% karyawan kami adalah memang marginal, tetapi kita harus perhatikan. Karena mereka akan menjadi super job. Mereka akan menjadi multi skill sehingga bisa melakukan apapun tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan penambahan 150 perusahaan tadi. Kira-kira bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk membangun 10% tadi supaya teman-teman itu merasa nyaman. Salah satunya adalah bagaimana membuat hybrid work dan efektif yang membuat hybrid workforce. Nah, kita lakukan pendekatan dengan kalau disebut teman-teman HR itu heart and mind. Jadi di situ ada apresiasi, ada caring, kemudian ada juga yang bersifat insight, capital knowledge dan sebagainya. Nah, flexible approach ini akan meng-increase daripada resiliency itu sendiri. Of course, productivity juga akan menjadi naik. Jadi, walaupun teknologi itu menjadi enabler, maka dengan begitu HR itu capability-nya menjadi eksponensial untuk memberikan pengayoman kepada karyawan kita semua. Nah, ini adalah bagian yang tadi sebagian saya ceritakan bagaimana kita membentuk heart and mind, di mana teknologi menjadi enabler itu bisa membuat engagement itu semakin baik. Kami sudah kira-kira 2,5 tahun working from home, dan kami merasa bersyukur sebetulnya membuat ekosistem seperti ini yang meningkatkan engagement dan enablement tadi yang berbasis 3 tadi, antara lain adalah yang saya sebut tadi holistic well-being, di mana semua karyawan mulai dari hiring sampai retiring itu mengalami proses yang independen, yang mandiri dan membuat mereka agile. Jadi Bapak Ibu lihat mulai dari rekrutmen sampai offboarding, semuanya banyak dilakukan oleh teknologi. Nah, coaching itu sendiri juga dilakukan 360 sehingga dalam waktu 3-4 tahun ke depan kita akan melakukan proses coaching itu menjadi mandate dan appraisal yang dilakukan setiap tahun itu mungkin kita akan mulai kurangin dan menjadi pola baru di dalam proses era pandemik dan endemik berikutnya. Karena situasinya sudah berubah
dan flexibility daripada working office dan karyawan bekerja menjadi berbeda.